Nama saya Ngadi Budaya, nama budaya. Di kelompok kami ini akan membahas tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi atau sistem saraf aperifer. Yang pertama, sistem saraf yang letaknya paling ujung dalam susunan sistem saraf. Sistem saraf akan langsung berhubungan dengan reseptor saraf. Yang kedua, terdiri atas serabut-serabut saraf yang menghubungkan pusat saraf dengan alat-alat tubuh. Yang ketiga, serabut saraf tersebut terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi membawa impuls saraf dari reseptor ke pusat disebut saraf aferen. Yang keempat, serabut saraf yang membawa impuls dari pusat ke efektor disebut saraf eferen. Yang kelima, serabut saraf yang keluar dari otak disebut serabut saraf otak. Yang keenam, serabut saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang disebut serabut saraf sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terbagi menjadi dua. Yang pertama itu serabut saraf otak, yang kedua serabut saraf sumsum tulang belakang. 1. Serabut saraf otak. Saraf kranial atau nervus kranial adalah 12 pasang saraf yang dapat terlihat di bagian dasar atau bawah otak. Ini merupakan bagian penting dari sistem saraf. Dari otak, saraf ini terhubung ke otot, organ indera, kelenjar, serta organ tubuh yang berada di bagian leher, kepala, dan dada, tanpa harus melewati sumsum tulang belakang. Jam serabut saraf otak dan pengaruhnya yang dapat dilihat pada tabel berikut. 1. Olfaktori, jenis fungsi sensori, tempat pengiriman impuls saraf epitel olfaktori yang menyebabkan indera pembau. 2. Optik, jenis fungsi sensori, tempat pengiriman impuls saraf mata yang menyebabkan indera penglihatan. 3. Okulomotor, jenis fungsi motor, tempat pengiriman impuls saraf 4 otot dari 6 otot mata yang menyebabkan gerakan bola mata. 4. Troklear, jenis fungsi motor, tempat pengiriman impuls saraf 1 otot dari 6 otot mata yang menyebabkan gerakan bola mata. 5. Trigeminal, jenis fungsi sensori dan motor, tempat pengiriman impuls saraf sensori dan motor yang menyebabkan gerakan otot mata yang menyebabkan ekspresi sensasi pada gigi dan bagian kulit rahang serta gerakan rahang. 6. Abdusen, jenis fungsi motor, tempat pengiriman impuls saraf motor yang menyebabkan gerakan bola mata. 7. Fasial, jenis fungsi sensori dan motor, tempat pengiriman impuls saraf sensori dan motor yang menyebabkan sensasi pada gerakan otot wajah. 8. Auditori atau akustik, jenis fungsi sensori, tempat pengiriman impuls saraf telinga dalam yang menyebabkan indera pendengaran. 9. Glosafaring, jenis fungsi sensori dan motor, tempat pengiriman impuls saraf lidah dan faring yang menyebabkan sensasi dan pergerakan pada lidah faring. 10. Vagus, jenis fungsi sensori dan motor, tempat pengiriman impuls saraf jeroan atau jantung, lambung, dan lainnya yang menyebabkan berperan dalam gerakan dan sensasi pada jantung dan organ-organ dalam. 11. Spinal aksesoris, jenis fungsi motor, tempat pengiriman impuls saraf sama seperti vagus yang menyebabkan sama juga seperti vagus. 12. Hipoglosal, jenis fungsi motor, tempat pengiriman impuls saraf otot lidah yang menyebabkan pergerakan lidah. 2. Serabut saraf sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis adalah kumpulan saraf sel yang memanjang dari bagian bawah anatomi otak hingga punggung bawah. Dari sinilah sinyal dari otak ke seluruh tubuh disalurkan. Letak sumsum tulang belakang berdekatan dengan medula, bagian paling bawah otak. Panjangnya tergolong beragam pada setiap orang, rata-rata sekitar 43 sampai 45 cm. Fungsi dari sumsum tulang belakang yang mempunyai peranan penting dalam tubuh, seperti membawa sinyal dari otak. Sumsum tulang menerima sinyal dari otak yang mengontrol gerakan dan fungsi otonom, membawa informasi ke otak, mengirimkan pesan ke otak dari tubuh seperti sensasi sentuhan, tekanan, dan rasa sakit secara independen untuk melakukan gerak refleks motorik seperti ketika Anda tersentak saat ada yang memukul lutut. Sekian dari kelompok kami. Nama saya Ngadi Budaya, nama budaya.